Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Sudo. Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview sebuah radio lagi ya. Gimana kabarnya di kesempatan kali ini? Ya, kita masih dalam keadaan menjalankan ibadah puasa sehingga kopinya nggak ada. Oke teman-teman, kita kedatangan produk baru dari ICOM. ICT10 ya, ini adalah ICOM ICT10 dual band VHF UHF. Yang selama ini kita selalu mereview yang ICOM yang VHF, yang UHF saja. Tapi kali ini kita akan mereview ICOM T10 VHF UHF ya. Oke, dan terima kasih buat Rumah HT ya, Rumah HT Om Wawan yang sudah support saya untuk bisa mereview ICOM T10 ini ya. Dan terima kasih juga buat ICOM ya. Kalau nanti dari ICOM mungkin mau mereview produknya, silakan aja kirim barangnya ke Yengki Charlie itu Yengki India Zulu ya. Kalau alamat ada di krz.com. Jadi kalau amatir itu udah klik di krz.com, udah ada alamat saya lengkap dengan nomor teleponnya ya. Jadi nggak perlu lagi nyari-nyari nanya alamat saya di mana. Tapi kalau anggota amatir silakan aja Anda klik di krz.com. Oke, tidak perlu lama-lama, kita langsung aja segera mereview ICOM T10 ini seperti apa. Saya juga penasaran dan bagaimana nanti rasanya. Yang jelas kalau merek ICOM, kalau receive-nya, kalau saya perkiraan saya sih udah oke, nggak perlu lagi kita ragukan. Tapi nanti akan kita tes saja ya. Selalu kita tes ya, mau merek ICOM, mau merek Kenwood kita, atau merek yang Alinco, Yaesu, itu kita tes RX-nya juga ya, sama dengan HTT lain ya. Belum tentu sebuah merek itu selalu menjaga kualitasnya. Tapi kalau dia bisa menjaga kualitasnya, tentu produk itu menjadi favorit, dan apalagi yang sudah fanatik dengan merek ICOM tidak akan pernah berpaling ke merek yang lain ya. Tapi kalau Anda seorang hobi atau kolektor atau yang lainnya, tentu semua merek Anda akan selalu koleksi dan Anda coba melihat kekurangan dan kelebihannya. Dan tentu juga buat teman-teman yang mungkin dari yang penggemar ICOM kan belum tentu tahu ya ini seperti apa produknya T10. Kalau kita tidak review, Anda mungkin nggak tahu bagaimana dan seperti apa. Makanya kita kumpas tuntas ya. Jadi kalau saya ngomongnya lama dan panjang itu karena saya akan kupas tuntas mengenai ICOM T10 kali ini. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Penampakannya untuk ICOM IC T10 ya, dari dekat kita bisa lihat seperti ini boxnya ya. Dan dan seperti ini boxnya, kita lihat ya, dari tampak depan, samping, ya sama aja ya. Oke, seperti itu ya. Ciri khas dari produk Jepang itu boxnya seperti ini ya. Tidak ada yang neko-neko, pokoknya warnanya ya kayak kardus saja gitu ya. Kita buka langsung, dalamnya apa aja. Kita dapat buku user manualnya, basic manual dari T10. Kemudian ada kartu garansi ICOM dari PT Eka Lancar Internusa. Nah ini distributor resmi ICOM di Indonesia ya, PT Eka Lancar Internusa. Kemudian di samping itu ada user manual juga yang udah bahasa Indonesia. Ini kopian, tapi ya nanti daripada Anda bertanya-tanya ya, ini sudah lengkap sehingga Anda bisa baca dengan, kalau misalnya review saya tidak jelas, Anda bisa baca di sini untuk mencari menu-menunya untuk memprogram radio ini. Kemudian ini ada sedikit QR code mungkin informasi ya tentang ICOM T10 ya. Oke, kita buka aja isinya apa saja di dalam. Nah, isinya ada, kita lihat di sini radionya ya. Oke, kita buka aja. Nah, ini dia menggunakan SMA konektornya ya. Kalau yang ini female, tapi kalau antenanya SMA male ya. Dan seperti ini penampakannya, kita lihat untuk ICOM
T10-nya dari depan ya. Seperti itu, nanti kita coba lagi jelaskan ya. Yang penting kita buka aja dulu satu-satu. Nah, ini ada antenanya ya. Ini ada antenanya. Antenanya agak berat juga ya. Ntar kita buka ya. Nah, ini antenanya ICOM, ada tulisannya ICOM ya. Di situ ada tulisan ICOM Foxtrot Alpha S270C ya. S270C, kelihatan nggak ya? Nah, itu kelihatannya Foxtrot Alpha S270C. Ini dual band ya. Nah, ini kan SMA Mel ya dia. Nanti kita tes apakah antenanya ini bekerja di frekuensi dual band atau single band aja di VHF atau UHF, yang maksimal di mana kita lihat, nanti kita tes ya. Kemudian ada bell clipnya seperti ini tanpa baut, jadi langsung digeser aja, nanti mungkin di baterai ya. Kemudian kita dapat desktop chargernya seperti ini ya, desktop chargernya. Kemudian kita dapat baterai. Nah, ini baterai ICOM-nya. Kita dapat baterai ICOM-nya. Di sini didapat 2280 mAh ya. Jadi 2280 mAh. Oh, tuh, di sini spesifikasinya 2400, sorry. Ini minimal sih ya. Nah, ini untuk spesifikasinya 2400 mAh. Di sini tipe baterainya BP280 ya. Lumayan ya, untuk 2400 sudah cukup lah ya. Karena ini kan kayaknya hanya 5 watt saja ya. Untuk ICOM ini hanya 5 watt saja. Di sini ada serial numbernya, ada tulisannya IC T10 ya. Kita masukin aja. Kita klik. Nah, seperti itu. Oke, kita pasang antenanya. Nah, sekarang saya tadi belum lupa ya, saya belum buka satu lagi dosnya, kotak ya. Kotak dari ICOM ini ada apa lagi satu ini. Nah, kita buka ya. Ini BC242. Wah, banyak banget teman-teman. Nih, Anda pasti bingung ya kalau dapat 4 seperti ini. Ya, nanti saya jelaskan. Kita ambil dulu untuk ininya. Ya, power supply-nya. Nah, ini dia power supply-nya ya. Di sini tertulis berapa volt itu? Fokus. Ya, 12 volt. 12 volt. Kecil banget ya. Ya, 1 ampere ya. Ya, 12 volt 1 ampere. Oke. Nah, kalau Anda lihat seperti ini kan bingung ya kalau nggak dikasih ini nih. Nah, ini di sini, nah bisa Anda lihat. Anda mau nyoba, misalnya kita berada di wilayah mana gitu ya. Mungkin mau di Indonesia, mau di Cina, mau di Eropa. Itu beda-beda ya. Kalau di Cina rata-rata seperti ini nih. Nih. Kemudian kalau kita misalnya ke Arab Saudi, kayak gini juga nih cocoknya, tipis gini ya. Jadi kita bisa pakai ini. Kalau di Amerika mungkin ini ya, atau ini ya. Nah, di Indonesia kita pakai ini aja. Nah, ini caranya sangat gampang sekali. Caranya itu sangat gampang sekali. Tinggal ini yang ada cenilan ini kita masukkan ke sini ke depan. Nah, ini ya masuk dulu, baru ini kita tarik. Nah, udah jadi ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini satu pilihan yang cukup mantap sekali. Jadi Anda nggak perlu bingung nanti pada saat posisi mau ngecas. Wah, saya harus pakai apa ini ngecasnya? Nah, ini sudah disediakan matanya atau kepalanya dari adapter ini, sehingga tidak pusing-pusing lagi kita ya. Kita langsung lanjut lagi untuk mereview ICOM IC T10 ini ya. Jadi ini adalah ICOM IC T10 yang sudah mengikuti perkembangan HT saat ini ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu Yaesu dan Alinco sudah lebih dahulu mengikuti tren dari sebuah HT, yaitu HT itu biasanya sudah dual band ya, karena tren saat ini
HT itu single band sudah nggak zamannya lagi ya. Jadi HT dual band itu sudah mulai zaman saat ini. Karena apa? Karena saat ini HT dengan dual band itu fungsinya sangat banyak sekali teman-teman. Jadi kalau saat ini kita hanya menggunakan VHF, ketika kita akan mau ngebreak di UHF kita harus beli HT lagi kan, jadi dua. Tapi kalau dengan satu buah HT dengan dual band maka kita tidak perlu ganti radio, cukup dengan satu radio kita bisa bekerja di frekuensi VHF dan UHF ya. Kemudian di samping itu, ketika kita nggak pakai radionya, kemudian kita dalam perjalanan atau kita lagi santai-santai, kita butuh hiburan teman-teman ya, butuh hiburan. Nah, sekarang rata-rata HT itu sudah ada radio FM-nya. Nah, yang pertama ngikuti tren itu adalah Yaesu dan Alinko tentunya. Kemudian ternyata iCom juga sekarang ngikutin. Ini sudah ada FM-nya teman-teman ya. Ini sudah ada FM-nya, dual band VHF UHF. Tapi sayangnya nih, sayangnya ini belum cross band ya. Sayangnya ini belum cross band ya. Tapi saya nggak tahu kalau pakai software ya, karena kita nggak dikasih softwarenya, kita nggak tahu bagaimana caranya. Nanti silakan isi di kolom komentar ya, bagi Anda yang udah nyoba ini, dan kalau bisa cross band, tolong dikasih tahu buat teman-teman yang mungkin akan mencoba HT ini. Karena kalau saya pakai manual langsung di sini di layarnya, ini nggak bisa cross band ya. Kemudian ini hanya bisa duplex saja biasa ya untuk repeater, kemudian untuk yang lain-lainnya. Kalau untuk satelit jelas nggak bisa ini ya, karena nggak bisa manual crossband kita input di sini ya. Kecuali kalau mungkin pakai komputer, saya belum tahu ya, saya belum bisa bilang bisa dan tidak. Tapi kalau dari manualnya nggak bisa. Kemudian selain itu memori, bisa simpan memori tapi nggak bisa kasih nama juga. Nah, saya nggak tahu kalau ada shortcutnya untuk bisa input nama ya. Karena biasa iCom kalau di user manual ini saya baca nggak ada ya, nggak bisa kasih nama. Tapi biasanya ada shortcut ya, shortcut yang untuk bisa ngasih nama. Tapi saya nggak tahu apakah ini bisa apa enggak ya. T10. Tapi kalau saya lihat sih kalau ada program dari komputer mungkin bisa ya. Oke, kita tinggalkan aja itu. Kemudian di sini ada tombol roterinya untuk mindah-mindah ya, untuk mindah geser-geser frekuensi naik turun gitu ya. Kemudian ini tombol volume on off. Jadi tombol volume sekalian tombol on off. Kemudian ada PTT-nya. Nah, ini plastik, ini sudah benar ya, untuk iCom langkahnya sudah benar, ini memang harus plastik karena ini sering dipencet ya. Kemudian di sini ada tombol moni ya, moni, dan juga tombol square. Di sini pengaturan square-nya nanti ya. Kemudian di sini tombol shortcut menu. Shortcut menu bisa di sini dan bisa di sini, tombol set ini ya. Kemudian ini tombol-tombolnya ya, ciri khas iCom tidak terlalu empuk, juga tidak terlalu keras ya. Sedang-sedang aja. Di sini ada set, ada band, ada high, middle, low. Nah, di sini enaknya kalau iCom itu menyediakan shortcut yang sangat simple dan cepat ya. Jadi kalau kita pindah power tinggal mencet ini tiga ini. Mau high, mau low, mau middle ada di sini. Terus band juga pindah di sini ya. Menu di sini set dan memori di sini ya. Dan VFO juga di sini bisa pencet satu kali ya. Dan kemudian ini kelihatannya radio ini juga sudah waterproof belum ya? Di sini saya nggak ada tulisannya waterproof ya. Saya belum lihat tulisannya di sini ada waterproof. Jadi saya belum berani mengatakan bahwa ini waterproof. Tapi kalau dari dari konstruksi penutup dari mikrofon dan speaker ini lumayan tahan air. Artinya kalau kita hujan-hujanan pakai radio ini nggak masalah ya, karena rapat sekali di sini saya lihat ya. Karena di sini nggak ada tulisan waterproof, saya tidak berani mengatakan ini waterproof. Tapi kalau tahan air, kemungkinan besar ini tahan air ya. Oke, kita hidupkan saja teman-teman, penasaran ya, kita hidupin aja. Ya, ini on seperti biasa. Itu 8,1 volt berarti full ya cas. Udah saya cas memang full. Ya. Kemudian di sini ya itu FM. Kemudian kalau kita mau pindah band di sini ya teman-teman. Nih saya pindah band ya. Ini kan VHF ya, kita pindah band. Nah, ini VHF, ini UHF.
Ini FM radio nih. Siapa saja sih yang akan mudik bersama saya? Ini suaranya enak teman-teman ya, speakernya lantang banget untuk radio. Jadi Anda nggak perlu khawatir untuk kualitas dari iCom. Untuk audionya mantap untuk FM-nya ya, kenceng gitu ya. FM udah, kemudian ini kan VHF, UHF ya, UHF di sini misalnya 435, misalnya 250 gitu ya, atau 435 lah, kita coba standarnya di 435 aja. Nah seperti itu ya. Ini posisi di dalam powernya kayaknya high ini ya. Coba kita pencet. Nah ini low, ini middle. Jadi kalau high itu tulisan M-nya dan L-nya hilang. Nah ini kita pencet low ya. Kita pindah band lagi. Kita ke VHF, di sini kita standarkan di 145 aja. Nah, ini kita pakai low ya. Nah, untuk menu-menunya teman-teman, ini kita pencet ya. Tombol set. Oh, tombol set kalau lama dia langsung ngelock ya. Jadi tombol set lama dipencet dia lock. Tapi kalau pencetnya sebentar, langsung menu ya. Priority, pencet lagi T-scan, pause, kemudian skip, kemudian like. Nah, like ini auto atau ini kita pilih ya, kita mau milih like-nya, kita putar ini ya, off atau on atau auto itu berapa detik dia mati ya. Kemudian PTT, ini kayaknya PTT delay ya. Terus mikrofon, nah mikrofon ini gain mikrofonnya ya, mulai dari 1, 2, 3, 4. Jadi kalau 4 ini kencang banget. Ya, biasa pakai 2 aja standar ya. 2 atau 3, kalau kalau suara Anda terlalu kecil ya dikasih ke 3 aja ya. Kalau suara saya kencang jadi saya kasih 2 aja. Ini Fox ya, kalau kita nggak mau PTT kita pakai suara langsung pancar ya, kita on kan di sini ya. Kita putar ini. Kita pencet menu lagi, set lagi. Fox delay-nya. Oke, Fox anunya tadi ya, apa namanya itu? Ini Fox delay-nya sekarang. Fox sensitifnya tadi tuh. Kemudian Fox TOT. TOT jadi misalnya kalau kita mau berapa menit berhenti sendiri, mati sendiri ya, ini Fox TOT. DTMF, nah ini sinyal DTMF. Ini harus diisi kalau mau isi ya, pencet-pencet tombol ini. Kemudian mode. Nah, mode itu pancaran dari ini dan receive-nya, mau wide atau narrow ya. Kalau yang standar sih wide ya. Kalau narrow suaranya akan bersempit. Nah, tentunya untuk pancar dan receive-nya dipersempit. Kemudian tone. Nah, ini tone di sini ternyata bip ya. Tone-nya bip. Bip atau tone scale. Nah, tone scale di sini ini kalau kita mau aktifkan untuk repeater ya. Seperti itu ya. Ini tone-nya. Kemudian di sini nanti bisa dipilih tone-nya berapa ya. Kemudian code, terus ada duplex di sini mau min atau plus ya, seperti itu. Kemudian offset di sini, offset untuk repeater misalnya kita mau offsetnya berapa ya, nanti kita akan praktekkan aja. Kemudian duplex ref balikan ya. Kemudian ini TS ini apa namanya, step ya. Jadi step 10, 112,5, 15, 20, 25, 30, 50, 100. Kita pakai 5 saja ya. Yang paling kecil. Ya, kita stepnya di situ. Oke, sudah, saya kira itu kalau untuk yang anunya ya. Nah, ini tone-nya keluar tadi karena kita on kan. Kita matikan aja dulu ya. Ntar tone-nya kita matikan. Jadi ini, nah ini kita off aja ya. Tone kita off. Oke. Oh, masih hidup ya. Ntar tone-nya kita off kan. Nah, ini tone kita off kan ya, udah off ya. Tone sudah off. Nih, tone-nya off, hilang. Jadi kalau kita mengaktifkan lagi tinggal pencet ini.
Kita pindah ke tune ya, ke mode tadi ya, sebentar ya. Ke mode tune. Nah ini mode, bukan mode tune. Nah ini tune. Tune-nya kan off ya. Jadi kalau mau di on kan tinggal puter. Oke, seperti itu. Oke, kita akan coba untuk cek dulu ya. Atau kita langsung program aja bentar ya. Kita program repeater aja udah. Sekarang kita masukkan dulu frekuensi. Ini posisi di mana? Ini sekarang posisi di VFO ya. Kita coba pastikan. Ini memori. Ini call. Nah ini VFO. Ini kita masuk di VFO. Sekarang kita pencet dulu posisi RX dari sebuah repeater ya. Misalnya ini saya masukkan RX-nya di sini. Oke. Kemudian sekarang saya ambil posisi dupleknya. Ya. Oh ya, tone-nya dulu kita hidupin ya. Ini tone-nya saya salah ya. Udah tone-nya itu tetap ya. Kita udah tentukan tone-nya itu. Kemudian dupleknya di sini kebetulan, wah ini untuk naik turunnya susah ini. Ya harus diputar ya teman-teman. Kebetulan dupleknya 4800, jadi harus saya putar cepat ini ya. Tapi nggak masalah ya, diputar pakai ini kok bisa cepat juga ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, 48. Kemudian, nah ini kecepatannya kita anunya sebentar. Saya pindah lagi ke tune tadi, harus di on kan ya. Tune on. Oke. Sebentar. Tune. Oh ya, tune on. Jadi ketika ini off, ini tune ya, bunyinya tone gitu ya. Oke, kita pencet tone. Oke, sudah ini. Nah, ini tone scale. Kita nggak pakai tone scale ya, teman-teman. Kita pakai tone aja. Kemudian ini enggak. DCS tidak. Duplek. Nah, duplek pakai ya. Dupleknya kita pakai minus. Oke, kita pilih minus ini, kita udah putar ya. Jadi kalau ini kan off, ini minus. Oke. Kita pencet set, kita PTT aja. Nah, kita tes. Nih, kita coba. Oke, sudah bisa ya masuk ke repeater. Nah, di situ sudah ada tertulis duplek min, kemudian tune ya. Jadi sudah ada. Sekarang kita mau memori, kita pencet set. Pencet memori aja langsung ya. Kedip-kedip ya, memorinya kedip-kedip. Kita mau nyimpen di mana? Di kosong ya, kita pencet aja sekali lagi. Nah, sudah ya. Pencet sekali lagi agak lama, dia bunyi tidit, itu udah masuk ya. Sekarang kita cek. Kita masuk ke memori. Nah, itu memori kosong sudah ada. Memorinya hanya satu, kita putar-putar nggak bisa. Ya, berarti sudah masuk ya. Memorinya ini. Oke teman-teman, itu caranya untuk bikin memori di HT ICOM ini untuk duplex ya. Nah, ini kan yang VHF, yang UHF juga sama saja ya teman-teman. UHF juga sama aja caranya seperti itu. Sekarang karena kita sudah tes untuk caranya untuk masukin frekuensi, sekarang kita beralih ke tes antenanya ya teman-teman. Kita tes antenanya. Kadang-kadang teman-teman ada yang ragu itu kalau pakai konektor, tidak pakai konektor seperti apa. Ya ada selisihnya memang, tapi sedikit sekali, nggak ada masalah. Jadi itu semuanya range-nya masih masuk toleransi. Tidak langsung begitu antena sudah match baru pakai konektor terus ambiar gitu, enggak ya. Tetap masih match, cuman beda SWR-nya. Jadi tidak perlu masalah gitu ya sebenarnya ya. Bagi saya ada toleransinya, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita akan tes dulu untuk di VHF ya. Ini kan bekerjanya di 136. Dia bekerja di start, kita coba start di 136 MHz ya. Stopnya di 174. Nanti dia masuk di frekuensi berapa ya untuk range antena ini ya.
Jadi antena ini center frequency match-nya ada di 147 teman-teman. 147 ya. Jadi kalau bekerja dari bawah 145 sampai 148 ya. Sekarang saya persempit ya. Kita lihat aja. Kita lihat, kita persempit 145 ya megahertz sampai, memangnya agak sempit ini antenanya ya, 148. Kita lihat ya. Dia tadi masuknya di situ ya. Nah, kelihatan kan teman-teman? Dia di senternya itu di 147. Jadi antena ini sangat pelit sekali untuk kinerjanya, itu di amatir aja ini. Untuk di orari aja ini masuknya ya. Bagi teman-teman rapi, antenanya harus diganti kalau Anda mau pakai AT ini ya. Bisa bekerja tapi tidak maksimal karena SWR-nya udah tinggi ya. Oke, sekarang kita cek di UHF 430 sampai stopnya di 440 ya. Di situ aja. Mau naik lagi juga bisa sebenarnya. Tapi kita coba range dulu di situ, atau 400. Saya start di 400 saja ya. Oke, sampai 440. Juga belum kena SWR-nya di UHF, kita naikkan lagi, stopnya kita naikkan lagi di 520. Kita lihat apakah bisa di 520. Ya, antenanya juga belum masuk di UHF-nya, kita naikkan lagi, kita tinggikan lagi ya. Stopnya di berapa ya? Mau di 600. Oke, kita naikkan lagi di 600 supaya kita bisa lihat. Oh, ternyata nggak ada, teman-teman. Saya udah naikkan sampai 600, dia masih di SWR-nya masih di atas tinggi ya. Masih SWR-nya lebih dari 2. Ya, tuh lebih dari 2 ya. 2,6. Jadi ini untuk UHF-nya kalau Anda bekerja pakai low saja sih setengah watt nggak apa-apa ya, tapi kalau pakai high kasihan nih radionya. Jadi silakan aja kalau Anda mau ganti antena yang biasa saya referensikan itu ya, RH77B atau RH519 ya, bolehlah Anda pakai ya. Tapi 519 UHF-nya kurang bagus ya, tapi VHF-nya mantap. Kalau RH77B dual band-nya mantap. Jadi Anda silakan Anda pilih aja ya. Atau kalau Anda, oh ya soalnya kalau yang Yaesu rata-rata bagus ya. VHF-nya bagus kalau Yaesu ya. Tapi ini ICOM kok seperti ini ya. Tapi nggak tahu ya apakah mereka masih baru aja mencoba untuk dual band sehingga nggak ketemu ya. Memang antena dual band itu gampang-gampang susah ya untuk mencarinya yang sesuai pas gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini namanya juga produk bagus ya, tinggal Anda ganti antenanya saja. Itu saran dari saya. Tapi kalau Anda tidak mau ganti silakan Anda pakai low power ya. Oke, sekarang kita mau ngetes powernya untuk sebuah ICOM. Power dari radio ICOM T10 di VHF. Sekarang saya coba low power dulu ya. Ini low, udah tertulis low di sini L. Kita lihat untuk powernya berapa ya. Kita coba tes. Kita pencet PTT. Ntar ini kenapa belum ngatuk ya? Belum ngatuk. Ntar teman-teman kita coba tes. Pencet tombolnya. Ini tadi ada masalah di sini kayaknya nih. Tunggu teman-teman ya, ini ada masalah SWR-nya sebentar. Oke teman-teman, ada masalah sedikit dengan konektor ya. Kita coba di low ya, di low lagi ya. Tes. Itu udah L ya. Ya, low-nya itu sekitar 400 miliwatt ya. Low-nya sekitar 400 miliwatt. Oke, sekarang kita coba middle-nya. M ini ya, sudah M, middle. Kita tes. Middle-nya ya hampir 3 watt teman-teman ya, middle-nya. Ya 3 watt lah ya, middle-nya 3 watt. Coba kita tes dulu sebentar, ini SWR-nya ada sedikit. Nah, ini sudah benar.
2,5 watt, middle-nya 2,5 watt, sorry bukan 3 watt tapi 2,5 watt. Kita tes lagi low-nya supaya bisa pas ya. Low-nya tetap ya sama 400 mili. Kita coba middle-nya 2,5 watt. Kita coba high-nya. Ini high power udah nggak ada tulisannya ya. Kita coba 5 watt ya. 5 watt high-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke UHF 435 000. Kita coba low dulu. Nah, ini L ya, ada tulisan L di ujung situ, L. Kita coba tes. Low-nya 300. Kalau tadi 400 mili, sekarang 300 mili di low-nya di UHF. Kemudian kita middle 2 watt. Kalau tadi di VHF 2,5 watt, sekarang di UHF low-nya 2 watt. Middle-nya 2 watt. Oke, sekarang kita coba high-nya di UHF berapa? High-nya hampir 5 watt, ya mungkin 4,8 ya, 4,8 watt. 4,8 watt. Jadi ya anggap aja 5 watt ya, kalau 4,8 udah hampir masuk 5 watt. Jadi spesifikasinya oke ya. Karena untuk UHF VHF itu biasa, wajar ya, kalau di VHF-nya agak tinggi, di UHF-nya agak turun sedikit, itu wajar ya. Tapi yang biasa jarang terjadi itu kalau VHF-nya 5 watt terus UHF-nya jadi 6 watt 7 watt, nah itu jarang terjadi, tapi biasanya lebih rendah daripada VHF-nya. Oke. Jadi ini sudah oke ya untuk wattnya 5 watt ya. Sekarang kalau sudah tes, kita tes audionya. Audionya dari ICOM T10 ini. Saya akan coba level mic-nya dulu ya, kita coba mic 1. Ini mic-nya kita coba level 1 ya. Itu 1 mic-nya kita coba tes. 1 2 3 3 2 1 ICOM. 1 2 3 3 2 1 ICOM level mic 1, level mic 1. Itu level mic 1 teman-teman, kita bandingkan dengan Wirecom yang tidak ada level mic-nya, langsung standar di Aircom-nya. Kita tes. 1 2 3 3 2 1 dicoba. Ini Wirecom WR88 Plus Pod Radio. 1 2 3 3 2 1 ini ICOM T10. Nah, kita akan tambah level mic gain-nya di ICOM T10. Kalau tadi level 1, saya naikkan ke 2. Kita tes. 1 2 3 3 2 1 ini level ICOM 2. Kita naikkan lagi menjadi 3. Seperti apa? Kita tes. 1 2 3 3 2 1 dicoba ICOM level 3. Level 3 sudah, kita coba sampai di level 4 ya. Seperti apa? Jadi jelas suaranya nggak ada yang ngalahin kalau ICOM ini ya. Untuk modulasi mikrofonnya luar biasa kenceng. Jadi untuk HT-HT lain kayaknya nggak seperti ini ya nih. Kita coba level 4. Nih udah 4 nih. 1 2 3 3 2 1. Nah, ini saya kecilkan ya teman-teman, terpaksa karena level 4. 1 2 3 3 2 1. Nah, ini kenceng banget udah. Sekarang kita coba untuk yang Wirecom ini. 1 2 3 1 2 3 3 2 1 dicoba. Oke. Nah, yang Wirecom udah kecil kan, kalau ini masih kenceng nih, level 4 nih. 1 2 3 3 2 1 dicoba. Nah, ini ICOM masih kenceng karena dia udah pakai mic gain 4. 1 2 3 3 2 1 ini Wirecom WR88 Plus Pod Radio. Ini level 4. 1 2 3 3 2 1 ini ICOM T10. Kenceng banget. Sekarang saya turunkan untuk yang ICOM ini, kita standarkan saja ke 2 ya. 2 aja udah kenceng banget ya. Apalagi kalian kasih ke 4. Pecah-pecah nanti. 2 saja sudah ya. 2 ini kenceng sekali. Saya coba lagi ya. 1 2 3 3 2 1. Nah, ini udah standar nih dengan Wirecom tadi ya. Tapi ini lebih bersih ya, lebih clear ya. Ini Wirecom ya, lebih ngebas. 1 2 3 3 2 1 ya, dites, dicoba. Ini ICOM. 1 2 3 3 2 1 dicoba ICOM T10.
Jadi ICOM T10 ini sangat kenceng audionya dan clear. Meskipun saya udah turunkan ke level 1 juga masih kenceng sekali ya. Jadi kalau untuk Anda yang mau nyoba suara mic yang terbaik untuk sebuah radio ini ICOM ya. Mulai dari V80 juga oke ya. V80 juga sama. Jadi itu ada mic gainnya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau untuk ICOM saya no comment. Untuk audionya oke, jos banget untuk mikrofonnya ya. Maupun HT maupun rignya jos banget ya. Oke. Kalau Anda mau ngetes RX ya, kita akan tes nih. Saya akan tes RX-nya. Jadi buat teman-teman ya, untuk Anda yang mungkin menggunakan ICOM T10, jadi jangan langsung memvonis radio ini budek apa enggak budek ya. Jadi caranya begini teman-teman ya. Saya kasih tahu, kalau squelnya Anda tutup, sebaiknya Anda pencet ini moni, putar ini ya, rotarinya, pilih auto ya. Kalau auto ini dia akan ada sinyal masuk, dia langsung bisa mereceive dengan baik. Kita coba di 165.810 ya, kita standby-kan situ. Sekarang saya juga punya spot radio ini. Kita standby-kan di frekuensi yang sama. Nah, ini frekuensi yang sinyalnya lembut, lemah. Jadi kalau Anda bisa mereceive ini, berarti radio Anda peka ya, dan tidak budek. Oke. Dan ada yang bertanya, kalau di tempat saya bisa nggak ya? Kalau di Jogja bisa pakai frekuensi ini seismograf untuk ngetes radio Anda ya. Tapi kalau di luar kota Jogja, nah itu saya nggak tahu ya, apakah sampai di sana sinyalnya. Jadi ini adalah sinyal Gunung Merapi ya, seismograf Gunung Merapi. Kita coba tes. Ya ada teman-teman ya, tapi kok nggak ada suaranya ya. Sebentar, saya matikan lagi, saya hidupin. Ada sinyal di situ teman-teman ya. Oke, nggak masalah. Ini kayaknya ada trouble atau apa, tapi bisa nge-receive. Kita coba yang ICOM. Nah, kayaknya seismografnya mati atau gimana ya? Tadi pagi hidup ya. Nih. Jadi ada sinyal di sini teman-teman. Bisa, sebenarnya bisa ini ya. Oke, saya akan coba. Ini sudah pakai antena luar ya. Udah pakai antena luar. Kita coba lagi antena yang paling tinggi. Siapa tahu ada trouble di seismografnya, jadi saya akan coba tes dulu menggunakan antena yang paling tinggi di atas. Oh, ternyata memang ada trouble ya teman-teman di seismograf itu, bunyinya hanya seperti ini. Tuh. Nah ini mumpung video ini nanti siapa tahu ada yang nonton ya. Seismograf Merapi cuman kayak gini bunyinya. Nggak ada bunyi-bunyi lagi ya. Kita coba lagi untuk yang Welcome. Sama tuh. Ini ada antena di atas tinggi banget ini. Yang jelas ini bisa receive, bisa peka ya. Cuman sayangnya frekuensi seismografnya itu kayaknya sinyalnya ada masalah ya. Sinyal seismografnya ada masalah. Tapi yang jelas ini antenanya sudah terpasang antena luar dan radio ini peka. Tidak perlu dikhawatirkan lagi dengan ICOM ini. Apalagi ini adalah ICOM yang original ya, Jepang. Melalui distributor resmi di Indonesia. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang mungkin ingin membutuhkan ICOM IC T10 ini, kalau di Jogja sudah ada di Rumah HT ya. Silakan aja hubungi Rumah HT ya. Yang jelas bukan saya, ada teman-teman yang nanya, Om Edi jual HT nggak? Saya nggak jual HT, justru ini saya dipinjemin teman-teman. Jadi kita dipinjemin barang untuk direview ya.
Tapi ada juga barang yang kita dikasih untuk di-review, dan itu barang saya simpan, kita pakai untuk membandingkan dengan produk yang lain. Jadi tetap barang yang kita review, kita simpan dan kita amankan untuk bisa menjadi referensi ke depannya. Jadi bukan berarti kita jual teman-teman ya, tetap kita simpan. Oke, itu dia, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk Anda bisa mengetahui seputar ICOM T10. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai ICOM T10 ya, yang baru saja sudah kita review tadi, lengkap dengan semua spesifikasinya, 5 watt. Jadi kalau Anda pingin awet ya Anda pakai low saja, low-nya udah lumayan 300 sampai 400 mW, udah cukup ya. Middle-nya 2,5 watt, kemudian high-nya 5 watt. Jadi ini menjadi pilihan terbaru buat Anda semua yang mungkin penggemar dari ICOM. Ini menjadikan referensi Anda untuk mendapat sebuah radio Jepang yang mungkin Anda idam-idamkan ya. Kalau menurut saya sih nice ya radionya ini. Ada FM radionya, jadi buat teman-teman ya silakan ya. Untuk harganya sekitar 2 jutaan lebih ya. Nah itu dia harganya. Kalau Anda seorang fanatik ICOM, Anda mungkin gak ada masalah ya. Tapi kalau Anda adalah newcomer, kemudian Anda mungkin senang untuk radio yang dengan budget yang lumayan tidak terlalu tinggi, ya mungkin Anda tidak berpikir ini. Tapi kalau Anda sudah terbiasa menggunakan ICOM, mungkin Anda akan tidak ada masalah dengan sebuah harga. Tapi itu kembali ke pilihan Anda semuanya teman-teman. Semoga ini bermanfaat, bisa menjadi referensi Anda dalam memilih sebuah produk. Sekian saja dari saya, yang cari itu yang kindia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye-bye.